jalan yang bener dong. Lu yang jalan pakai mata dong. Ih, melotot. Mau ngajak gelut lu? Wah, nantangin nih. Aku di mana? Sepertinya aku tersesat. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Selamat datang Mbak Claressa Taufan. Nih buat cowok-cowok nih, jangan tertipu dengan parasnya yang anggun, cantik. Tinggal milih, mau patah tangan, patah kaki, yang mau goda-goda. Waduh, ngeri banget. Makasih, Kak Ade. Selamat datang ya di podcast NKMC. Gimana kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana kesini tadi? Macet nggak? Alhamdulillah Enggak ya? kita soalnya jam-jam tanggung jalannya. Oh iya. Ternyata ada tempat sebagus ini. Oh iya dong. Oke, Mbak Claressa Taufan, perempuan cantik yang memiliki segudang prestasi di bidang karate. Dari sekian banyak bela diri nih, kenapa sih milihnya karate? Kenapa karate? Wah, ini sebenarnya ceritanya lumayan panjang dan juga standar apa unik ya. Jadi karena emang papaku itu dulu atlet Jawa Tengah gitu. Jadi jadi sebelum aku ikut karate pertama kali pun dari kecil tuh udah ya disuntikan soal karate, cerita papa zaman dulu segala macam. Jadi kalau lihat dulu tuh aku pas TK ada foto lagi gaya karate, dulu aku nggak ikut karate waktu itu. Sampai pas aku sekolah SD ada ekskul karate dan kebetulan juga perguruannya sama perguruan papa, yaitu Inkai. Awalnya aku nggak mau nih ikut karate, kayak deh ini ikut aja gitu. Enggak, aku mau ikut mewarnai. Gitu. Akhirnya kakakku yang ikut. Kakakku kan cowok sama temannya deh. Aku mau ikut, ya udahlah gitu. Kakakku Mas Bimo latihan, aku sama papa selalu nganterin. Akhirnya pas lihat, aku bilang lah ke papa, aku juga mau dong karate. Jadi pas yang tadi nggak mau, begitu lihat latihannya, aku mau juga dong karate. Ya udah bagus kata papa. Bilang lah ke Mas Bimo, Mas aku mau ke karate juga dong. Nggak boleh. Tunggu aku sabuk kuning dulu baru boleh. Oh biar nggak kesalip ya? Iya biar nggak kesaing. Jadi aku 6 bulan cuman nontonin abang aku sama papaku latihan karate. Papa juga jadi aktif lagi kan. Sampai akhirnya aku ikut dan ternyata oh ini nih passion gue gitu. Tapi kamu berapa saudara sih? Aku berdua. Oh dua bersaudara. Kamu berarti cewek sendiri? Cewek sendiri paling kecil. Tapi kan kamu cewek sendiri nih. Papa kamu nggak kayak takut lecet gitu nggak sih? Ih, anak perempuan satu-satunya nih, ya ampun jangan sampai ditendang orang gitu nggak sih? Enggak. Mungkin karena emang papa karate juga, mesti tahu dunianya gitu kali ya. Jadi ya fine aja gitu. Apalagi kan kalau bertanding, latihan gitu kan pasti persiapannya matang. Gitu. Jadi ya papa tahu lah mesti kayak kapasiti anaknya tuh kayak gimana. Tapi emang sih ada kejadian aku kan kuliah arsitek. Jadi aku lagi persiapan untuk final project. Itu nggak latihan, belum mungkin latihannya sebulan kali ya. Sebulan nggak nyampe lah, 2 minggu 3 mingguan. Tiba-tiba papa nelpon, Dek udah didaftarin sama sensei pertandingan ini, ada pertandingan nasional open turnamen. Aku bilang, apa aku nggak pernah latihan gitu. Oh udah didaftarin gitu, kayak ya udah deh gitu. Aku udah sempet telepon abang aku waktu itu. Gimana dong, aku ini gini mau udah nggak pernah latihan terus didaftarin tapi aku udah mau final project. Itu bener-bener kayak misalnya tandingnya Jumat, hari Sabtunya tuh final project gitu kan, kayak kalau final project tuh nggak tidurnya nggak bener, kayak begadang bikin market apa segala macam. Abangku cuma bilang gini, sekarang yang diprioritaskan apa nih sekarang? Ya final project dulu lah, kalau nggak final project aku nggak naik semester dong gitu. Ya udah bilang papa, nggak berani bilang. Tapi waktu itu akhirnya aku tanding aja karena persiapan kurang. Hidung aku patah waktu itu. Sampai patah Hidungnya. Jadi kalau salah siapa? Salah aku karena aku nggak pernah latihan, tapi aku tetap ayolah tanding. Persiapannya berarti yang nggak kurang ada. Ya. Aku akhirnya tuh juara 3, tapi aku harus final project pakai gips hidungnya. Dan di situ kayak papa cuman kayak
aku kan kayak nggak mau kalah gitu kan. Jadi pas begitu hidungnya patah kayak enggak, aku masih bisa tanding, gue udah bocor gitu, aku nggak tahu kalau hidung aku udah mengsong gitu loh. Terus kayak papa udah nggak usah, ini open turnamen doang, nggak ada kelanjutan, nggak usah dilanjutin kata papa. Itu udah berapa tahun yang lalu tuh kejadiannya? Itu tahun 2015. 2015. Iya. Proses penyembuhannya Penyembuhannya kurang setahun? lebih. Oh enggak sih. Nggak nyampe ya? Itu aku kayak sebulan kemudian aku langsung persiapan buat prapon. Iya. Itu hidung kamu berarti belum sembuh dong? Jadi kayak aku harusnya operasi besok, aku kayak minta dokternya, dok mundurin dulu saya, hari ini aku ngerjain dulu nih tugas kuliah aku dulu, aku bikin gambar kerja segala macam. Ya udah kuliah aku ini kesumpel gitu loh. Jadi Tugas kuliah tetap nggak disampingkan Iya, ya, nggak. walaupun Itu tuh yang- hidungnya udah kayak gitu. iya, karena Keren sih. dari keren, dulu selalu keren. bilang kayak pendidikan prestasi itu nggak harus boleh. beriringan ya. Harus beriringan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang harus pilih salah satu tuh salah, harusnya dua-duanya itu tuh saling mensupport antara prestasi dan pendidikan. Keren banget deh. Menggeluti karate sejak kelas 3 SD. Itu kamu SD udah bisa matahin meja, matahin kursi, atau papan tulis mungkin kamu matahin tuh di kelas Matain tuh? hati enggak. Coba cowok-cowok, Mbak Claresta jagonya. Enggak. Oke, lanjut. Jadi aku bener-bener emang mungkin zaman papa aku tuh dulu emang kalau aku lihat foto-foto zaman dulu kalau ujian tuh kayak matahin balok es apa segala macam. Tapi kalau zaman aku sih udah beda. Emang ada gas suku, ada latihan di lapangan, ada long marchnya juga ada, tapi nggak ke situ sih. Kan soalnya kan aku karate Forky itu untuk yang di bawahnya WKF atau World Karate Federation, itu yang emang untuk prestasi gitu. Jadi emang dari aku umur 8 tahun atau 3 SD aku latihan, aku kelas 4 SD itu aku pertama kali tanding. Kelas 4 SD pertama kali tanding. Dan tandingnya emang tanding yang 2 kata dan kumite. Kalau kumite itu kan yang fighting, kata itu yang keindahan gerak. Nah itu ya pertandingan under 40 aja sih, nggak ada kayak mata-matain gitu. Oke, total udah berapa piala medali nih yang udah kamu peroleh dari kamu pertama kali kejuaraan ataupun tanding nih sampai sekarang mungkin? Waduh, aku nggak inget persisnya, tapi emang mama papa tuh selalu kayak tiap pertandingan apa tuh kayak ditulis gitu loh, pertandingan apa tanggal berapa dapat apa. Terakhir mungkin sekitar 80-90 medali kali ya. 80 sampai 10 medali. Kamu punya museum tuh di rumah? Ada dojo di rumah. Di rumah kamu tuh ada dojonya? Ada, jadi di rooftop itu sama papa dibuat dojo. Di temboknya itu emang buat naruh-naruh medali. Oh gitu. Jadi kamu kalau latihan nggak perlu jauh-jauh, di rumah pun bisa ya? Iya, jadi emang kalau dulu pun latihan di dojo, di rumah tuh tetap latihan di sama papa. Sama abang kamu juga? Sama abang aku. Bertiga juga. tuh? Bertiga. Iya. Emang keluarga karate ya? Ya ampun. Iya, yang lucu tuh kalau weekend suka diketokan kamar, ayo latihan udah siang, aku lihat jam masih 5:30. Dibilang udah siang. Ya ampun. Jadi weekend itu diisinya pakai untuk latihan karate? Iya. Ampun, keren sih, keren. Itu papa yang ayo latihan Iya, gitu? papa. Itu Papa emang pengaruh support keluarga itu amat sangat sih. Mungkin kalau nggak disupport di tengah-tengah mungkin aku anak kecil mungkin bosen atau apa, tapi kayak orang tua baik mama maupun papa tuh yang kayak ayo semangat, ayo gitu. Tapi balik nih yang kamu sempat hidungnya kemarin kamu bilang mengsong tuh, orang tua tuh kayak aduh jangan lagi deh karate lagi deh, udah deh enough, cukup gitu nggak sih? Ini dia yang lucu. Apa yang Mungkin lucu? karena si papa itu menggeluti dunia yang sama, jadi tahu resiko terburuknya itu apa gitu kan. Jadi kayak pas, aku nggak tahu sih persisnya kayak gimana, tapi seingat aku, jadi aku pas patah itu udah jam sekitar 10 malam. Emang pertandingan partai terakhir. Oh, partai gitu. terakhir. Berarti perebutan emas dong? Itu lagi mau masuk ke final, perebutan final. final. Jadi pas yang mau masuk final tuh dia nggak ada lawannya gitu kan. Enak banget. Gitu. Nah, yang seingat aku nggak tahu sih pembicaraan di belakangnya kayak gimana. Tapi yang aku ingat adalah papa cuma nelfon, halo, ke mama gitu kan, halo, ini dede hidungnya patah. Terus mama kayak, oh oke, di rumah sakit mana? Gitu. Itu yang aku denger, tapi aku nggak tahu ya kalau sebenarnya itu panik. Tapi biar akunya nggak ikutan panik, jadi pada stay cool gitu. Cuma kayak oke, gitu. Kayak ya udah, terus akhirnya kita ketemu di rumah sakit di dekat rumah. Tapi berkebalikan banget ketika aku suka melakukan extreme sport nih, gitu. Begitu aku rock climbing dikit, atau aku highline dikit, atau aku itu papa kayak
hati-hati loh dek, itu loh bahaya gitu. Kayak aku dari kecil sampai sekarang karate nggak pernah diginiin. Habis kejadian itu baru enggak. Jadi kalau misalnya kalau karate tuh kayak aku pun juga kayak kapan nih dok bisa latihan lagi gitu. Cuman mungkin karena papa emang di dunia itu tahu resikonya, tapi begitu aku yang ekstrim itu tuh papa kayak sangat concern. Jadi kalau apa-apa kayak misalnya aku mau ngepost di Instagram tentang itu, aku kayak ngepost di grup keluarga yang berempat itu. Tadi aku habis ini dong. Terus safety-nya gimana? Ini gimana? Ditanya A sampai Z. Udah pak aman, pasti kita juga nggak mungkin lah tiba-tiba rock climbing lah tanpa safety yang jelas, atau misalnya kita jumping tanpa ini yang jelas gitu Pak. Jadi emang harus dikasih tahu kita aman kok Pak, kita pasti double check, triple check kalau perlu. Nggak mungkin kita kayak apa ya congkak atau sombong terus kayak bisa asal main tuh enggak. betul. Dan dari banyaknya piala atau medali yang kamu dapat, yang paling berkesan ada nggak yang kangen banget gitu, pengen balik lagi tuh ke masa kejuaraan yang itu tuh, ada nggak? Semua sih pasti ada kesannya masing-masing ya. Yang aku inget itu adalah, jadi ini adalah seleksi masuk timnas di tahun yang sama. Jadi kayak seminggu 2 minggu kemudian ada pertandingan lagi Olimpiade. Jadi ada Piala Mendagri. Setelah Piala Mendagri itu ada pertandingan Olimpiade olahraga siswa nasional. Aku SMP waktu itu. Di saat pertandingan Mendagri ini waktu itu di Makassar, aku kalah di perempat final. Jadi aku pulang nggak bawa medali. Aku kalah di perempat final, aku nggak bawa medali. Ya udah, ya sedih lah, pasti sedih, namanya masih anak sekolahan juga kan. Kayak papa nggak apa-apa, semangat, masih ada pertandingan lagi. Di pertandingan berikutnya nih di O2SN, aku tanding lagi, di final aku ketemu yang ngalahin aku pas di Makassar. Itu kan kayak apa, tapi justru karena dia waktu itu ngalahin aku, bukannya kecil hati tuh papa kayak ayo semangat nih dek, ini kesempatan nih buat kamu balikin keadaan gitu. Harus jadi bener. Malah jadi bensin kan, bukan jadi takut gitu. Kayak papa nih ini, dan papa tuh coach aku sendiri gitu. Jadi papa tuh selalu tiap tanding selalu ada di samping aku gitu. Kemanapun mau event kayak misalnya kayak pertandingan internasional Uzbekistan gitu, event di situ papa bukan sebagai official pelatih, tapi papa tuh kayak di tribun tuh aku pasti nyari papa tuh di mana ya gitu. Kayak ini gimana aku deh. Gitu. Dan alhamdulillah pas yang di Olimpiade ini di final aku bisa menang lawan dia gitu. Jadi kayak akhirnya bisa membalikan keadaan ya. Begitu bahagianya, dan emang aku sampai sekarang bersahabat sama dia. Itu sih yang keren dari olahraga bela diri maupun membela diri gitu di lapangan. Memperbanyak temen juga nggak sih kalau kejuaraan gitu-gitu? Di lapangan kita mungkin lawan, kita abis-abisan, tapi begitu selesai ya kita teman, harus sportif. Gitu. Tapi kamu kalau pas tanding gitu pernah gagal gitu nggak sih selama ikut kejuaraan? Contohnya mungkin kamu pas lagi tanding nih, aturan aku tuh bisa menang, kayak mungkin kalah poin atau gimana gitu, pernah nggak sih? Oh pasti pernah. Dan aku itu latihan di dojo pasti kan suka sparring gitu kan. Kalau di dojo aku pas sparring kalah poin, aku di jalan dari dojo ke rumah tuh kayak pikir kenapa tadi gue bisa kalah poin gitu, kayak kepikiran gitu. Ya. Sampai kadang mau tidur tuh kayak susah gitu loh, kayak aduh tadi kan harusnya gue kayak gini. Berharap waktu diulang gak sih? Iya, padahal cuma latihan. Jadi kan cuma latihan gitu. Maksudnya pernah cuma kalah di latihan gitu. Tapi kalau di pertandingan pasti ada lah yang sedih lah segala macam, tapi yang udah orang sekitar selalu support kayak udah ini sebagai fuel buat di kedepannya lebih baik lagi. Kamu sekarang tuh sabuk apa sih? Aku sabuk hitam dan 2. Hitam dan 2 iya. Dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD. Itu udah berapa tahun tuh? Berapa ya? Berapa tahun tuh ya? Nanti umur aku ketahuan ya. Berarti sekian lah pokoknya. Sekian tahun. Dari itu proses yang panjang banget ya. Oke. Kamu bisa nggak sih contohin peragaan ketika mungkin ada yang melawan secara tiba-tiba, gerakan-gerakan dasar gitu? Ada sih, ada. Boleh ya dipraktekin ya? Boleh. Yuk. Kita 3 contoh kali ya? Oke, boleh. Oke. Ini dari paling basic kan sering nih kita kayak tangannya dipegang gitu. Jadi kayak gini? Iya, dipegang kan. Nah, tapi kita kayak ini gimana nih lepas ya gitu kan. Nah, kita itu menyerangnya bukan di sini, tapi justru di shoulder-nya ini. Nah, caranya adalah kita ngebalikin arah
Ya, begitu. Jadi mau nggak mau dia akan membalik arah gitu, dan dia nggak bisa menyerang kita lagi. Langsung ke pelintir kita ya. langsung ke Langsung pelintir. ke pelintir. Iya. Yang pertama, yang kedua kalau misal rambutnya di jambak. Misalkan aku jambak nih, ke jambak, set gitu. Ya. Hah? Ini kita sama ke shoulder juga, menyerangnya sini dengan cara. Nah, ini kalau misalnya aku terusin ini pasti ke gitu. Jadi langsung kalau pelana itu seperti ini. Oh iya. Nah, Langsung gitu. ke pelintir ya. Langsung terpelintir. Langsung. Oke. Apa satu lagi apa? Satu lagi. Misal Cekek. dicekek. Oke. Cekek. Cekek. Gitu. Ini kan kayak kalau gini susah kan. Heeh. Nah, ini kita cukup angkat tangan. Kita Iya, langsung ya. langsung. Pasti badannya itu akan ke banting, ikut ke banting. Langsung. Set. Iya. Nah, kalau misalnya begini, kalau kita kuat bisa, tapi kalau kita nggak kuat malah makin kecekek gitu. Kalau kita kuat tenaganya emang bisa kebuka. Makanya better ya begini, langsung tek. Ini pakai bagian sini kita turunkan. Siku ya. Iya, itu yang basicnya. Tuh, jadi kalau ada apa-apa itu 3 teknik dasar yang Kalau ada nyekek, ada yang Jambak. narik tangan atau yang jambak. Nah, langsung itu aja dia. sikat. Sikat. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita lanjut lagi. Oke, ngomongin soal pacar, kamu tuh punya pacar nggak sih? Atau kamu punya kriteria punya pacar harus yang bisa karate? Enggak. Yang sama kayak kamu gitu? Enggak ya? Enggak. Aku punya pacar. Enggak apa nih? Enggak Enggak punya karate. pacar? Enggak. Atau enggak harus karate? Oh punya Oh, pacar, sayang sekali saudara. Nah, Clarissa sudah punya pacar. Kalau aku, kalau misalnya di kriteria aku kayak harus ini, harus itu enggak. Tapi yang pasti harus, kan mungkin kan ada sekali yang bilang kayak takut sama Clarissa karate gitu. Ya, biarin aja, kalau takut ya berarti kita nggak selevel. Oh, mantap. Nggak selevel. Bener nggak? Ya kan pasti coba. Iya. Suaminya Kak Ade pasti ngedeketin Kak Ade pasti karena dia, oh gue merasa pantas nih sama Kak Ade. Iya, betul, Iya, betul. kayak gue nggak kalah saing sama Kak Ade gitu. Kalau kalah saing mundur aja. Iya, udah nggak ada waktu kita. Ya, gitu. Tapi kalau buat postur badan sendiri kamu punya kriteria kayak harus lebih, kan biasanya cewek gitu kan, pengennya aku nggak mau yang lebih pendek dari aku maunya yang lebih tinggi, aku maunya yang berotot, gitu nggak sih kamu? Iya sih, iya sih. Iya sih, Maksudnya kayak iya lebih sih, kok tinggi dari sih? aku. Dan aku kan walaupun kayak karate apa segala macam, aku juga suka pakai heels sama segala macam. Karena aku kayak dia tetap lebih tinggi gitu. Tapi ini kayak personal preference ya, nggak berarti cowok harus tinggi atau apa enggak. Bonus Bonus ya. bonus. Yang penting nyambung dulu nggak sih? Oh, yang penting nyambung. Dan yang paling penting menurut aku adalah supporting. Jadi even kita mungkin dari dunia yang berbeda, misalnya kayak aku dunianya ini, dia dunia ini, tapi pasti mungkin pas awal kita nggak ketemu nih, tapi begitu kita komunikasi, mungkin butuh waktu, entah itu waktu yang pendek atau panjang, kita akan ketemu redline-nya di mana kita bisa mensupport gitu. Mungkin aku support dia di bagian ini, dia support aku di bagian ini gitu. Jadi Harus saling support. harus saling intinya. support, karena kalau misalnya relationship itu nggak membangun satu sama lain, nggak membuat satu sama lain itu menjadi best version of their self, yaitu nggak there's no point in it gitu. Ya, betul. Harusnya kayak even kita berteman aja kan harusnya kita memiliki teman yang memiliki tujuan yang sama untuk jadi lebih baik. Jangankan pacar, teman pun juga harus Iya. support gak sih? Kayak percuma kita berteman sama orang isinya pas ketemu cuman ngomong nonsense, kita nggak ngomongin tentang idea, kita malah bergosip, kita habis waktu seharian nongkrong, pulang nggak dapet apa-apa gitu. Tapi kalau kita punya teman ya mungkin kita adalah kayak bercanda-bercanda yang ngebanyol nggak jelas, tapi kita tetap kayak gue mau bikin ini deh. Menurut lo gimana? Dari hal simple sampai hal ini, tapi kita pulang tuh bawa ilmu gitu. Iya, Ilmu betul. tuh juga bukan ilmu eksak ya, tapi kita membawa sesuatu yang menambah pengetahuan kita gitu. Sharing ya. Sharing, even sharingnya itu apapun, kayak even dan sharing itu nggak mesti sharing yang serius, mungkin kayak sharing tentang gitu ya, jadi kalau berteman, Iya. gitu ya kalau misalnya harus berlaku sama lain. Betul, Jadi kayak betul. hubungan itu harus saling support. Tapi sama pacar kamu sendiri nih, misalkan pacar kamu bikin salah atau gimana, kamu kayak sampai emosi gitu nggak sih, kayak
pas ketemu diem gitu. Enggak, aku gak pernah mukul. Oh enggak pernah. Nggak pernah ya nggak pernah. Itu kan cuma buat di lapangan gitu. Jadi kayak Nggak pernah lepas kendali gitu kayak, enggak sih. oh nggak pernah ya? Enggak. Oh. Enggak kan? Iya, pressure gitu. Enggak kan? Enggak pernah. Iya, maksudnya kayak emang dari kecil dulu tuh aku udah sempet tuh kayak SD gitu aku udah kan mungkin karena emang anak baru gitu kan, ya mungkin sabuk kuning sabuk hijau kayak jalannya udah mulai ngangkang-ngangkang. Terus bilang, "Ma, aku mau potong bondol, bukan potong pendek, kayak potong bondol gitu." Kayak mama, ngapain? Ya, kenapa? Yang sebelumnya rambut kamu panjang banget. Aku dari dulu selalu panjang Oh, rambut selalu panjang. aku. Ini termasuk pendek, jadi aku dari sini potong segini, ini udah mulai panjang lagi gitu. Kenapa gitu? Nggak apa-apa gitu, pengen aja gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Cuman kayak mama tuh kayak make sure kamu beneran mau apa ini nih cuman pengen doang nih rambut kamu udah bertahun-tahun loh. Iya juga sih gitu. Terus kayak mungkin mama, jadi aku ada sisi mungkin yang karatenya itu dari papa, tapi mama tuh kayak dari dulu tuh kayak makin dari kecil tuh aku sama mama tuh di pas TK tuh kayak anting, gelang, kaos kaki, bando tuh sama mama tuh udah di hari besok pink, besok orange, sama mama tuh kerja kan, jadi malam sebelumnya itu mama tuh udah nyiapin, jadi pagi mbak tuh tinggal makein aja gitu. Jadi hari ini pink, besok di Udah ada jadwalnya ya, Senin apa, Selasa iya, sampai jadi Minggu. kayak harus matching gitu, mungkin karena di situ jadi kayak berimbang gitu antara, dan di situ aku kayak ngerti, oh to be a strong girl, you don't have to leave your feminine side gitu. Untuk menjadi kuat kamu bukan berarti harus menjadi macho, terus kecowok-cowokan. enggak. Kita feminim, kita bisa strong juga kok. Gitu. Betul. Setuju. Kamu kuliahnya tuh ambil arsitektur. Iya. Why? Kenapa Kenapa enggak arsitektur? yang lain gitu? Atau kan kamu kan berdiri biasanya kan apa sih? Olahraga. Olahraga gitu kan. Kenapa tuh? Mungkin karena di pikiran aku dulu adalah arsitek itu adalah pergabungan antara engineering dan juga art. Karena mungkin aku kayak suka gambar-gambar, bayangan aku kayak gitu kan. Dan ternyata pas begitu aku masuk ya emang ya passion sih di situ. Atau keluarga sebelumnya ada yang di arsitektur juga? Enggak, keluarga aku ada yang arsitek. Kakak aku naval arsitek, dia perkapalan. Jadi dia mendesain tapi untuk kapal, untuk rumahnya gitu. Jadi mungkin kenapa ya? Kenapa coba? Ya, jadi emang kayak oh keren ya. Tapi kalau Suka ya karena suka. tapi kalau misalnya dimundurin lagi nih, kayak dulu aku zaman masih sekolah gitu kan, masih memilih nih mau apa ya gitu. Dulu aku sempet kepikiran kayak aku mau jadi dokter hewan deh gitu. Dokter hewan. Kira bayangan aku tuh aku bakal kayak di hutan kerjanya, terus main sama Hewan-hewan. kayak mungkin orang kan nggak boleh megang orang hutan, aku boleh megang orang hutan, menyayangi mereka gitu-gitu loh. Terus kayak papa, kamu yakin deh mau itu kayak mau sih, dan aku tuh nurut banget sama orang tua gitu. Kayak kalau orang tua udah kayak ini, aku kayak ya udah deh gitu. Dan bayan aku deh kalau aku udah masuk arsitek, ntar aku kerjanya bakal naik mobil jeep gede, terus pakai overall, pakai topi proyek, bawa gulungan kertas gitu, pakai kacamata hitam, udah keren banget. Oke. Sebenarnya juga nggak gitu-gitu amat. Nggak gitu-gitu amat ya? Enggak sih, arsitek itu kayak casual aja sebenarnya. Aku tuh suka lihat orang arsitek tuh yang bawa-bawa tabung gitu loh. Oh itu kuliah, kita bawa kuliah. basoka. Itu isinya apa sih? Isinya gulungan kertas. Gulungan kertas. Apalagi kalau masih Oh, biar nggak kelipet-lipet ya. gitu. Jadi kita biasanya gambar kerja tuh paling nggak di A3, bisa sampai A0 juga. Itu dimasukin lah ke dalam tabung. Dan tabung itu tuh bisa kayak dari segini, bisa diputer, dipanjangin lagi, tergantung kebutuhannya. Oke, atlet karate, kuliah arsitektur, sekarang nambah ke dunia presenter. Sebenarnya apa sih cita-cita kamu tuh? Impian kamu tuh sebenarnya apa sih? Apa cita-cita Karasa nih, kemana-mana nih anak gitu ya. Multi talent banget, segala macam bisa. Amin. Kalau dulu pas kecil itu emang aku mungkin ngasih kelas 3, kelas 4 gitu. Aku kayak gitu, kayak ya anak kecil, terus kayak kurus, suka diiket dua gitu kan, di rumah disuruh banget diiketin dua, masuk ke ruang guru. Dan itu aku juga taunya diceritain mama pas lagi ambil rapot. Jadi ada bu guru yang bilang gini, Bu, waktu itu Claris masuk ke ruang guru gitu, kecil, apa masih kayak gemes banget, anak-anak kecil gemes gitu yang kayak gitu.
kan. Terus tanya Claresta, kalau gede mau jadi apa? Aku mau jadi juara karate bu, gitu. Langsung kayak kaget semua terus ketawa gitu kan. Dan emang itu cita-cita aku jadi juara karate, tapi at some point gitu aku kayak merasa nih aku di dunia karate untuk prestasinya udah cukup, tapi aku pengen tetap di dunia aku di mana sekarang ini, which is entertainment, aku masih bisa mengimplementasikan model karate itu. Kamu selama traveling gitu ada nggak sih tempat yang bikin kamu takjub kayak pas kamu traveling tuh gila ya di Indonesia tuh ternyata ada nih tempat kayak gini. Banyak banget Banyak banget Indonesia ya. tuh yang mungkin yang kita lihat di internetnya udah wow, begitu sampai sana Lebih wow lagi. Apa tuh contohnya? Contohnya salah satunya adalah tempat yang aku dapetin itu aku kayak belajar untuk bersyukur sih, lebih bersyukur. Oke, Claresta, kamu paling takut sama hewan apa sih? Sebenarnya cewek kan biasanya takutnya tuh kecoa atau buaya darat. Ngarang gitu lagi ya. Kamu takut hewan apa sih sebenarnya? Malu sih aku sebenarnya ngasih taunya. Ketahuan nih nanti sama pacar kamu kayak